Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila Safitri dengan NIM 64242167, kelas 643G07. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa studi kasus pada materi manajemen pemasaran. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus strategi pemasaran. Soalnya, Anda ditunjuk sebagai Kepala Divisi Pemasaran PT Vivo Indonesia, perusahaan baru yang baru saja meluncurkan smartphone flagship dengan spesifikasi premium. Ada Profesor Snapdragon Gen 5, RAM 16GB, ROM 512 GB, layar AMOLED dengan refresh rate 144 Hz, kamera utama 50 megapiksel, Sony IMX921, telefoto periskop 50 MP, ultrawide 50 MP. Fiturnya unggulan. Di pasar, produk Anda akan berhadapan langsung dengan Xiaomi, Realme, Samsung, dan iPhone. Pasar smartphone flagship sangat kompetitif, penuh inovasi, dan sensitif terhadap harga. Yang pertama, di sini ada strategi penentuan harga, di mana PT Vivo, strategi harga yang dapat diterapkan ialah strategi penetration atau pricing atau strategi harga penetrasi, yaitu dengan menerapkan harga jual yang relatif lebih rendah dibanding dengan pesaing untuk menarik konsumen, baru juga memperluas pangsa pasar. Jadi strategi yang digunakan itu ialah strategi penetration pricing, di mana harganya dijual relatif lebih rendah dibanding kompetitor lain. Alasannya karena pasar smartphone Vivo di berbagai daerah termasuk pasar yang sensitif terhadap harga, price sensitive market, sehingga dengan menetapkan harga rendah di awal akan mempercepat peningkatan pangsa pasar. Jadi pangsa pasarnya akan lebih cepat apabila harganya relatif lebih rendah. Selanjutnya, dua alasan logis. Hal ini sesuai dengan beberapa teori, diantaranya teori yang pertama, yaitu menurut teori penetration pricing dari Kotler and Keller Marketing Management, menjelaskan bahwa rendahnya harga pada tahap awal mampu menarik konsumen baru dengan cepat, serta didukung oleh fitur-fitur unggul lainnya yang ada pada peluncuran smartphone flagship baru. Lalu yang kedua, ada pada teori price elasticity of demand dari Nagel and Holden, menegaskan bahwa pasar yang elastis terhadap harga, sedikit penurunan harga akan meningkatkan volume permintaan secara signifikan. Selanjutnya ada analisis perang produk smartphone terjadi dengan kompetitor utama dari fitur, harga, hingga kesadaran merek. Mereknya itu ada Samsung, di mana fiturnya Samsung terus melakukan inovasi terhadap kualitas produknya dengan cara terus memperbarui fitur-fitur baru dan preferensi pelanggan. Harganya Samsung menawarkan dengan harga yang tinggi ke harga yang rendah sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Lalu kesadaran mereknya, loyalitas konsumen sangat kuat. Beberapa orang memilih Samsung karena namanya sudah berada di mana-mana dengan besar. Lalu yang kedua ada Xiaomi, di mana fitur Xiaomi memiliki nilai positif, desain yang ditawarkan menarik, serta Xiaomi terus menghadirkan desain yang berbeda dan selalu ingin tampil beda dari pesaing-pesaingnya. Lalu dari segi harga, Xiaomi relatif lebih murah, sekitar 20-30%, akan tetapi spesifikasi yang ditawarkan sangatlah tinggi. Lalu kesadaran mereknya, orang-orang mulai mengenali smartphone Xiaomi dengan segala keunggulan baik fitur. Ketika waktu tiba untuk mengganti smartphone, Xiaomi menjadi pilihan pertama yang muncul di pikiran mereka. Selanjutnya ada pada merek Poco. Poco memiliki fitur yang lengkap, memiliki sistem operasi yang baik, memiliki desain yang menarik, serta daya kuat tahan baterainya sangat kuat. Lalu harga smartphone Poco sangat terjangkau, kualitas yang diberikan juga lebih murah dibandingkan dengan pesaing, tapi kualitasnya sudah bagus. Lalu Poco muncul sebagai salah satu pilihan populer. Merek Poco dikenal dengan produk-produk yang menawarkan performa tinggi dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada Realme, di mana Realme memiliki fitur kamera yang berkualitas, masih menjadi unggulan. Lalu Realme harganya tidak jauh berbeda dari pesaing yang memiliki kualitas serupa. Harga Realme relatif lebih murah dan mudah dijangkau. Kesadaran mereknya, Realme memiliki citra merek yang baik, akan membuat pelanggan lebih percaya dan yakin pada produknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu iPhone.
di mana kita sudah tahu iPhone sudah banyak digunakan di sini dan banyak orang yang menggunakannya. Fiturnya yaitu memiliki kualitas kamera yang paling unggul di iPhone ini yang bagus dan sangat jelas, tingkat privasi sangat tinggi, serta update fitur iOS yang premium, di mana iPhone sering mengupdate iOS-nya silih berganti dengan sangat cepat. Lalu harga iPhone dijual di Indonesia dengan harga yang lebih mahal daripada harga iPhone di luar negeri. Selanjutnya ada kesadaran merek. iPhone menjadi pilihan yang sering terpikirkan oleh konsumen, atau iPhone ialah produk yang kerap dipertimbangkan oleh calon pembeli. Selanjutnya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan Vivo untuk memenangkan persaingan? Strategi yang digunakan oleh Vivo ialah dengan meluncurkan produk baru yang memiliki desain dan performa yang berbeda dari merek lain. Mereka juga menggunakan bauran pemasaran yang mencakup produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk promosinya, Vivo memanfaatkan berbagai media yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat, terutama dari generasi muda. Cara promosi yang digunakan mencakup penyelenggaraan acara saat peluncuran produk baru, serta menggabungkan berbagai metode seperti iklan, humas, penjualan langsung, promosi penjualan, dan pemasaran langsung agar masyarakat lebih mengenal produk Vivo. Selanjutnya, kita sudah beralih ke studi kasus yang kedua, yaitu strategi bisnis transportasi online Cuanjek. Yang pertama ada analisis SWOT Cuanjek, di mana yang pertama SWOT itu S berarti strength atau kekuatan. Cuanjek mempunyai fleksibilitas yang tinggi agar dapat menyesuaikan model bisnis, tarif dan sistem intensif secara cepat. Struktur organisasi sederhana dapat memudahkan pengambilan keputusan serta fokus pelayanan pelanggan dengan memanfaatkan teknologi digital dapat menjadikan Cuanjek memberi pelayanan yang efisien dan praktis. Lalu yang kedua ada kelemahan atau weakness. Cuanjek mempunyai keterbatasan modal, jumlah pengemudi, dan basis pengguna yang mengakibatkan jangkauan layanan terbatas. Kepercayaan masyarakat yang belum kuat karena rendahnya tingkat brand awareness, serta potensi terhambatnya konsistensi kualitas layanan disebabkan karena terbatasnya pengalaman operasional skala besar. Karena Cuanjek ini masih baru ya bisnisnya. Lalu yang ketiga ada O itu opportunities atau peluang, di mana penggunaan transportasi online di Indonesia terus bertambah seiring dengan berkembangnya dunia digital dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang meningkat. Masih ada beberapa daerah yang belum mendapat layanan optimal, seperti wilayah pinggiran kota dan kota kecil. Dengan dukungan terhadap ekonomi digital serta peluang bekerjasama dengan UMKM dan pemerintah daerah, Cuanjek memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman, di mana persaingan ketat dengan pemain besar seperti Gojek dan Grab menjadi ancaman utama karena efek jaringan dan kekuatan modal mereka. Perang harga dan pemberian intensif besar dapat menekan keberlanjutan bisnis Cuanjek. Selain itu, perubahan regulasi terkait tarif dan operasional pun menjadi risiko yang akan mengakibatkan operasional transportasinya menjadi besar. Lalu selanjutnya di sini ada perbandingan SWOT Cuanjek dengan Gojek dan Grab, di mana aspek SWOT-nya ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Cuanjek memiliki kekuatan bersaingnya harga ojol, memicu keributan di wilayah yang banyak ojek pangkalan. Cuanjek memiliki weakness yaitu struktur organisasi sederhana, fleksibel, dan pengemudi lebih dekat dengan pengguna. Lalu opportunities dari Cuanjek ialah rendahnya brand awareness, modal terbatas, jangkauan layanan, serta masih kecilnya jumlah pengemudi. Karena Cuanjek ini bisnis baru, jadi masih sangat minim jumlah pengemudinya. Lalu yang terakhir ada threats Cuanjek, yaitu didominasi oleh Gojek dan Grab, perang harga, perubahan regulasi, serta efek jaringan. Lalu selanjutnya di sini ada Gojek, di mana Gojek memiliki strength atau kekuatan yaitu terintegrasi ekosistem digital atau GoPay, bermitra dan berbasis besar di seluruh Indonesia, dan perkembangan teknologi dan inovasinya. Lalu yang kedua ada weakness-nya, kelemahan, persaingan antar usaha membuat efisiensi dan kompleksnya operasional serta biaya pertahanan layanan yang tinggi. Lalu ada opportunities atau peluangnya itu terintegrasi UMKM serta layanan keuangan digital, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan ekspansi pasar ke Asia Tenggara. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu Gojek memiliki ancaman karena bersaing kuat dengan kompetitor besar lainnya seperti Grab dan Maxim, risiko keamanan pengguna dan fluktuasi ekonomi. Lalu yang terakhir ada Grab, di mana Grab mempunyai strength atau kekuatan yaitu tarif harga lebih murah dari pesaing dengan Grab Now dapat memberikan kemudahan order. Tersedia banyaknya driver menjadikan pelayanan lebih cepat, adanya perubahan sistem untuk meningkatkan pelayanan.
Lalu yang kedua, di mana ada weakness dari Grab, yaitu terdapat aplikasi GPS palsu sehingga merugikan driver lain. Lalu ada opportunities atau peluang dari Grab, yaitu sistem harga promo menyebabkan tingginya pengguna ojol, tersedia driver hingga daerah terpencil, dan kesempatan baik di tempat keramaian dengan Grab Now. Lalu yang terakhir ada threats, di mana Grab memiliki threats yaitu bersaingnya harga ojol, memicu keributan di wilayah yang banyak ojek pangkalan. Selanjutnya di sini ada analisa pasar SWOT. Hasil dari analisa pasar SWOT menunjukkan bahwa pasar transportasi online masih mempunyai peluang, tetapi persaingan sudah sangat ketat. Cuanjek lebih baik fokus pada segmen pasar tertentu daripada berlomba langsung atau head-to-head dengan Gojek dan Grab. Keberhasilan Cuanjek tergantung pada kemampuannya memanfaatkan fleksibilitas dan peluang yang ada, sekaligus mengelola keterbatasan sumber daya dan tekanan dari persaingan. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Segmentasi pasar Cuanjek ada 4. Yang pertama segmentasi geografis, yaitu kota kecil, kota menengah, dan kota pinggiran. Lalu yang kedua ada segmentasi demografis, yaitu usianya rata-rata 18 sampai 45 tahun dan pendapatan menengah ke bawah hingga menengah. Yang ketiga segmentasi psikografis, yaitu Cuanjek menargetkan pada konsumen yang praktis, sensitif, dengan harga dan ekonomis. Yang keempat, segmentasi perilaku, di mana Cuanjek menargetkan pengguna yang beraktivitas sehari-hari menggunakan transportasi online. Selanjutnya ada targeting strategi Cuanjek, di mana Cuanjek ini memakai strategi targeting niche marketing atau concentrate marketing, yaitu dengan menargetkan pusat pada kota kecil, wilayah pinggiran, serta konsumen yang menggunakan transportasi online untuk aktivitas sehari-harinya. Strategi ini sangat relevan karena mengingat posisi Cuanjek yang masih baru dan memiliki keterbatasan modal serta brand awareness yang rendah. Lalu positioning Cuanjek memposisikan dirinya itu sebagai layanan transportasi online yang terjangkau, praktis, serta dekat dengan kebutuhan masyarakat di segmen tertentu. Sesuai dengan teori karena dengan memfokuskan pada salah satu ceruk pasar, harga Cuanjek lebih terjangkau. Positioning yang jelas dapat membantu citra Cuanjek kuat di pikiran konsumen tanpa harus beradu langsung dengan Gojek maupun Grab. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi model bisnis Cuanjek. Cuanjek memakai model bisnis platform atau two-side marketplace, yaitu dengan menghubungkan konsumen secara langsung dengan mitra pengemudi. Model ini efisien dari segi sumber daya, sesuai resource-based view karena Cuanjek tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi, sehingga keterbatasan modal dan skala operasional dapat teratasi. Serta menurut teori two-side market platform digital akurat dalam mempersatukan permintaan dan penawaran. Kesimpulan strategi menang dalam persaingan. Sesuai dengan hasil SWOT, segmentasi, targeting, niche marketing, dan positioning, Cuanjek memenangkan persaingan dengan memfokuskan strategi ceruk pasar, tidak bersaing secara langsung dengan Grab maupun Gojek. Strategi ini sesuai dengan teori niche marketing dengan pemanfaatan kekuatan internal, yaitu fleksibilitas, serta pendekatan dengan pengguna dan peluang pasar di kota kecil. Dengan positioning transportasi terjangkau dan praktis, Cuanjek dapat membangun citra yang selalu diingat konsumen sasaran. Pendekatan ini dapat merespon ancaman dominasi serta perang harga dari Gojek maupun Grab. Maka dari itu, Cuanjek mampu bersaing secara realistis dan berkelanjutan sesuai analisis SWOT dan teori pemasaran tersebut. Selanjutnya, ada video wawancara dahulu dengan karyawan Alfamart dan Indomaret serta konsumen Alfamart dan Indomaret. Kak, permisi. Perkenalkan, aku Laila Safitri dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen. Sini aku ada tugas manajemen pemasaran, yaitu mewawancarai staf Alfamart. Sebelumnya dengan kakak siapa? Aku Arum Okta. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, produk atau kategori barang apa yang paling diminati pelanggan?
Biasanya kalau di sini kita lebih banyak sembako sih, karena kan di daerah padat penduduk ya, jadi palingan sembako atau susu anak gitu sih. Semangat ya. Lalu yang kedua, menurut Anda bagian apa yang masih bisa ditingkatkan agar pengalaman belanja lebih baik? Mungkin lebih ke barang-barangnya diperlengkap ya, karena kan di sini kadang ada beberapa customer yang nyari barangnya tapi di sini nggak ada. Mungkin diperbanyak jenis itemnya, ditambah lagi. Lalu yang terakhir, program promosi apa yang paling menarik minat konsumen? Biasanya tebus murah sih, karena kan itu ada harga yang misalkan kayak tisu harga normalnya 20, tapi setelah belanja 50 bisa harga 10.000 atau 15.000, potongan harganya bisa 50%. Jadi potongan harga itu yang membuat konsumen nambah lagi belanja ya. Itu aja Kak, terima kasih waktunya. Semoga jawaban Kakaknya mempermudah kami dalam membuat tugas pemasaran. Terima kasih. Selamat siang Kak, pada waktunya perkenalkan saya Laila Safitri dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini ingin mewawancari Kakak dalam tugas manajemen pemasaran. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Doni Fikri. Baik Kak, langsung aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, ada apa layanan utama yang tersedia di toko ini untuk konsumen? Yang pertama itu ada kita cek Indomaret. Jadinya belanja online melalui aplikasi. Bisa dikirim ke tempatnya. Yang kedua, kita untuk penawaran ke konsumennya lebih giat. Kak, untuk pertanyaan kedua, program promosi apa yang paling menarik minat konsumen? Di sini ada paling murah. Paling murah kan dia setiap 1 minggu sekali untuk pergantian promonya. Nah, di situ ada barang-barang kayak kebutuhan rumah tangga, sembako atau dan lain-lain. Lalu yang ketiga, terakhir, apa harapan Anda terhadap pelayanan toko ke depan agar semakin membaik? Ya semoga Indomaret semakin maju dan juga karyawan-karyawannya semakin ceria. Baik Kak, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Semoga jawaban Kakak dapat membantu tugas perkuliahan saya. Kak, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Laila Safitri dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ini saya izin ingin mencari Kakak atas tugas manajemen pemasaran. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Nama saya Sari. Langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, seberapa sering sih Kakak berbelanja di Alfamart? Lumayan sering, seminggu itu bisa 2-3 kali. Lalu yang kedua, apa alasan utama Kakak memilih berbelanja di toko Alfamart? Karena Alfamart kan banyak di mana-mana, jadi mudah dijangkau, terus barangnya lengkap, terus suka pesen di Alfagip gitu. Lalu menurut Kakak apa sih kekurangan yang ada di Alfamart ini? Kemarin kan dia suka promo gitu, terus ternyata harganya tuh nggak kesekian yang promo gitu, jadi ya itu sih menurut saya Kurang sesuai ya Kak? kurang sesuai. Lalu Kak, yang terakhir, apakah Kakak akan merekomendasikan Alfamart ini kepada orang lain? Teman-teman saya suka ajakin buat di Alfagip gitu kan, lebih antar, jadi lebih efisien waktunya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban Kakak membantu tugas perkuliahan. Terima kasih. Misi Kak, maaf menunggu waktunya. Perkenalkan, saya Laila Safitri dari Universitas Bina Sarana Informatika. Izin ingin mewawancari Kakak untuk tugas manajemen pemasaran. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Hana. Baik, langsung aja ke pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, seberapa sering sih Kakak berbelanja di Indomaret ini? Lumayan sering sih, kayak seminggu bisa seminggu belanja terus gitu. 6 kali, 5-6 kali lah. Lalu yang kedua, apa sih alasan utama Kakak memilih berbelanja di Indomaret ini? Yang pertama deket, yang kedua ya lumayan cukup ini sih, maksudnya komplit gitu. Lalu yang ketiga, menurut Kakak apa sih kekurangan yang ada di Indomaret ini? Kekurangannya kadang barang ada yang nggak ada gitu, maksudnya nggak semua barang ada tapi ya lumayan komplit gitu. Sama yang kedua, karena aku suka ngopi ya gitu, terus kayak suka beli-beli yang lain yang biasanya ada di Indomaret biasanya gitu ya, tapi ada beberapa Indomaret yang memang nggak ada gitu, kayak misalkan kayak kopi apa gitu. Belum lengkap berarti ya. Lalu yang ketiga, apakah Kakak ingin merekomendasikan Indomaret ini ke orang lain? Aku nggak tahu sih ini termasuk rekomendasi atau apa, tapi memang kalau misalkan kayak ada minta tolong beliin gitu atau nitip itu pasti ya ke Indomaret, karena memang Indomaret yang lebih dekat gitu. Menurut Kakak keunggulan Indomaret itu apa? Karena ada program apa? Sebenarnya bisa dilihat
ya. Di situ banyak sih kayak keunggulannya, di situ kayak promo-promonya, terus keunggulannya, terus customernya juga customer apa namanya, pelayanan. Ya, pelayanannya juga lumayan lama sih. Baik Kak, udah itu aja. Terima kasih atas waktunya. Semoga jawaban Kakak dapat membantu tugas. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran studi kasus observasi lapangan Alfamart versus Indomaret. Yang pertama ada alasan mengapa Alfamart dan Indomaret memilih strategi lokasi berdekatan atau head to head. Sebelumnya, di sini saya memaparkan apa keunggulan dan kekurangan dari masing-masing toko tersebut serta bagaimana strateginya. Keunggulannya yang pertama dalam Alfamart itu ia memiliki Alpha Gift atau belanja dengan member dan dapat ditukarkan dengan poin. Jadi kita tidak bisa belanja tidak menggunakan uang tapi dengan poin yang didapatkan. Lalu untuk kekurangannya sesuai dengan wawancara yang konsumen, kekurangannya itu ketika harga dan ditampilkan harga promo tetapi pas di kasir yang diberikan bukan harga promonya. Lalu untuk Indomaret mempunyai keunggulan yaitu dengan klik Indomaret. Jadi kita bisa berbelanja lewat dari rumah lalu diantarkan dengan dia dan banyak promo-promonya. Kekurangan dari Indomaret ialah kurang banyaknya produk yang tersedia. Masih belum banyak produk yang tersedianya. Lalu strategi Alfamart untuk menarik konsumen ialah dengan tebus murah. Alfamart memakai tebus murah pada saat kita berbelanja dengan jumlah yang menurut mereka fantastis, mereka akan menawarkan tebus murah tersebut. Lalu dengan Indomaret, strategi menarik konsumen itu dengan klik Indomaret, di mana di klik Indomaret itu banyak sekali promo-promo yang ada. Baik, selanjutnya alasan mengapa Alfamart dan Indomaret memilih strategi lokasi berdekatan atau head to head. Alfamart dan Indomaret memilih lokasi berdekatan karena kedua perusahaan retail tersebut menjual produk yang mirip dan menyasar pada pangsa pasar yang sama. Sesuai dengan teori hoteling atau spatial competition, perusahaan brand produk homogen lebih memilih lokasi yang saling berdekatan agar tidak kehilangan konsumen yang berpotensial ke pesaing. Dengan menggunakan lokasi yang sama, yaitu area dengan arus konsumen tinggi, agar kedua minimarket dapat memanfaatkan potensi pasar yang sudah terbentuk. Konsumen minimarket juga cenderung tidak loyal terhadap brand dan memilih toko yang mempunyai promo terbaik ataupun dekat sehingga mudah dijangkau. Dengan berdekatannya lokasi Alfamart dan Indomaret tetap menjadi pilihan utama konsumen di area tersebut guna mendukung efisiensi dan skala perekonomian. Yang kedua, teori pemasaran lokasi. Bagaimana sih Alfamart dan Indomaret ini menggunakan teori pemasaran lokasinya? Yaitu Alfamart dan Indomaret keduanya menggunakan konsep teori yaitu teori hoteling atau hoteling law special competition theory dalam berbisnis, di mana ketika terdapat dua kegiatan ekonomi yang sama dengan lokasi yang berdekatan, pangsa pasar pasti akan semakin melebar sehingga keuntungan juga akan semakin meningkat atau berlebih. Dengan menggunakan teori ini juga dapat mencegah hilangnya konsumen pergi ke pesaing. Baik, kita sudah di slide akhir yaitu daftar pustaka. Ini jumlah atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat materi dari presentasi kita. Ada sekitar 11 jurnal yang saya gunakan untuk menjadi acuan dalam materi ini atau pembelajaran ini. Ini juga. Nah, kita sudah sampai ke slide akhir. Sebelumnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.